Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramat, para ibu, wabil khusus kepada para ibu hajah, para ustadzah ya, pengurus majelis taklim, dan semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, semuanya orang-orang yang sangat saya hormati, saya muliakan ya. Karena bagi saya ini spesial ya, ibu-ibu yang soleha, istiqomah untuk selalu hadir ngaji ya kan. Di tengah kesibukannya banyak urusan ya kan, pengen ngomong cucu dan sebagainya ya. Mungkin ada juga yang bersibuk dengan urusan yang lain, tapi masih selalu berusaha untuk menyempatkan hadir di majelis yang kita yakini ini sebagai tempat hiburan tersendiri, hiburan ruhiyah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam lisan baginda Nabi Muhammad SAW bahwa majelis ini adalah taman surga. Tentu kalau kita hadir di taman ya tidak lain kecuali kita ingin menikmati keindahannya ya, ingin merasakan ketenangan ya kan. Mungkin kalau bisa ngambil gambar-gambarnya selfie-selfie gitu ya, kalau bagus kan namanya juga taman ya kan. Ya ternyata kalau kita betul-betul hayati hadir ke di majelis ini sebetulnya bisa jadi kebahagiaan tersendiri, hiburan tersendiri yang bisa kita nikmati ya, secara maknawiyah, ruhiyah kita yang menikmati. Bukan lisannya kayak kita nikmati makan atau telinganya kita dengerin suara-suara indah, bukan. Tapi kelezatan yang sifatnya rohani, kelezatan keimanan. Karena majelis ini adalah hidangan Rabbani, hidangan Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kalian mendapati ada satu taman-taman surga, maka hampirilah. Ternyata yang dimaksud taman-taman surga ternyata apa? Tempat belajar, majelis ilmu. Jadi kita semua sedang ada di taman, taman yang sangat indah. Nah, cuman yang bisa menikmati ya orang yang pernah merasakannya. Makanya disebutkan la yadzuquha illa man taqaha. Tidak bisa merasakan kenikmatannya kecuali orang yang sudah merasakannya ya. Dan orang lain akan ngapain sih? Nyempat-nyempatin lagi sibuk-sibuk main juga ke majelis gitu mungkin ya. Kalau yang tidak bisa menikmati. Tapi bagi kita ya insyaallah para ibu semua juga sudah merasakan bagaimana nikmatnya ya, bagaimana keutamaannya, sehingga insya Allah Allah jaga kita bisa menjaga istiqomah kita untuk terus hadir di majelis ya. Itu setiap pekan di sini ngajinya tuh dari pekan 1, 2, 3, 4. Udah ustazah semua sebenarnya, saya udah nggak perlu ngajar nih. Udah setiap pekan ngaji, udah pinter-pinter ya. Ya, tapi namanya ilmu Allah itu memang sangat luas. Ilmu Allah itu begitu dalam, begitu luas, begitu banyak sampai digambarkan kalau seluruh pohon dijadikan pena, air laut dijadikan tinta ya, terus semuanya untuk menulis ilmu Allah itu tidak akan habis.
Apalagi kalau kita ya ngajinya hanya seminggu sekali, tentu masih banyak yang harus kita pelajari. Tapi ala kulli hal bukan banyak sedikitnya, tapi yang paling penting kita bersungguh-sungguh istiqomah sampai akhir hayat kita. Jangan berhenti belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dulu sejak dari buayan sampai mati nanti ya, sampai ke liang lahat. Terakhir kita prolognya panjang ya, prolog tentang surat Al-Balad ya. Muqaddimahnya sudah panjang, sehingga untuk kali ini kita insya Allah langsung saja kita baca, habis itu kita masuk pada pelajaran tafsirnya ya, tafsir surat Al-Balad. Maka kita sebelumnya baca bareng-bareng untuk mendapatkan pahala dan berkah dari setiap huruf yang kita akan lantunkan. Mari kita baca dulu, saya memulai, nanti ibu-ibu melanjutkan atau mengikuti sesudahnya. Baik, alhamdulillah kita sudah melantunkan ayat-ayat dalam surat Al-Balad ini. Jumlah ayatnya ada 20. Jumlah hurufnya ada yang tahu? Jumlah hurufnya banyak. Terus janji Allah setiap huruf minimal dikasih pahala 10 kebaikan. Sampai orang yang bacanya terbata-bata pun, bacanya mungkin ada salahnya, nggak ada orang yang nggak ada salahnya kan. Allah kasih janji, Allah janji kasih pahala. Makanya kata Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Qurannya bagus ya, udah tajwidnya bagus, suaranya juga bagus, panjang pendeknya tepat, ma'as safaratil kiramil bararah. Allah golongkan, Allah muliakan sederajat dengan para malaikat. Nah, tapi jangan khawatir yang bacanya masih tersendat-sendat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa wasyaqun 'alaihi wa yatatta'u fihi. Orang-orang yang kesulitan membaca Al-Qur'an, terbata-bata di dalam membacanya, falahu ajrani. Orang ini masih dapat 2 pahala. Pahala dia udah membaca, satu lagi pahala walaupun susah, walaupun harus ya memaksa-maksa lidahnya menepat-nepatan, tapi terus membaca. Ini memotivasi kita jangan terlalu khawatir kalau umpamanya kita masih belum bagus. Jangan sampai, udah deh, daripada nanti saya baca Quran malah dilaknat, mendingan gak usah baca sampai dulu, salah ya kan. Nah kalau yang seperti itu malah nanti nggak bisa-bisa ya kan. Gara-gara bacanya belum bagus, malah terus nggak mau baca, ya malah kapan sampai kapan akan bagus. Jadi kita insya Allah dapat berkah pahala dari setiap lantunan huruf yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi terdiri dari 20 ayat, hurufnya banyak, pahalanya banyak, insya Allah. Tapi memang pahala kan nggak kita butuhkan sekarang, ya kan? Pahalanya nanti ketika kita sudah butuh. Kapan? Ketika kita sudah mati. Karena di dunia itu butuhnya makan, minum, tempat, ya kan? Yang fisiknya materi gitu kan. Tapi kan nanti nggak ada yang dibawa mati kan? Yang dibawa mati itu tadi baca Quran kita, taklim kita. Gitu. Jadi Allah itu maha adil, nanti akan dikasih. Jadi jangan khawatir. Semakin banyak kita membawa bekal pahala, semakin tinggi derajat surga kita. Walikullin darajatin mimma amilu. Masing-masing orang itu ada tingkatannya sesuai dengan prestasi amalnya. Nah, jadi jangan khawatir. Jadi ayatnya terdiri 20, pahalanya banyak. Kalau dalam Al-Quran ini urutan yang ke-90. Dari 114 surat. Nah, jumlah suratnya 114 dalam Al-Quran, ini urutan ke-90. Tergolong surat-surat
Makkiyah atau Madaniyah kira-kira? Makkiyah. Di antara ciri-cirinya biasanya pendek-pendek. Temanya tentang keimanan, hari kiamat, azab, orang kafir dan sebagainya kan, bukan syariat, bukan aturan-aturan. Terus biasanya itu diawali atau seruannya bersifat umum. Bisa untuk orang kafir, bisa untuk orang mukmin. Tapi kalau ayat Madaniyah biasanya sebaliknya. Temanya sudah spesifik, aturan. Nah, aturan ini ya kan harus begini begitu, sudah perintah, sudah aturan. Ayatnya juga panjang-panjang. Terus apa lagi? Seruannya lebih kepada orang yang sudah beriman. Nah, jadi ini termasuk surat Makkiyah atau lebih tepatnya turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La kalau dalam bahasa Arab itu artinya tidak. Tapi dalam ayat ini kata-kata la ini para ulama menafsirkan beberapa macam. Intinya konklusinya la ini tidak berfungsi sebagaimana biasa. Kalau yang biasanya la itu artinya tidak, di sini justru menunjukkan sungguh. Ini sebagai penguat. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh saya bersumpah dengan negeri ini. Jadi bukan saya tidak bersumpah kan. Justru la ini bisa juga itu menyangkal kata-kata yang sebelumnya, ya nggak usah bersumpah bahwa pasti, ya kan? Saya bersumpah dengan negeri ini. Jadi la-nya itu disebut sebagai penguat saja. Bisa sebagai penguat atau la-nya yang artinya tidak itu tidak berfungsi sebagai bentuk negatif. Tapi penguat. Jadi sungguh saya bersumpah dengan negeri ini. Maksudnya negeri apa? Negeri Mekah. Ya, karena khusus ya. Mekah itu istimewa banget loh. Jadi kalau kita tanya tempat yang paling bergengsi seluruh dunia, yang semua orang ingin ke sana, yang mungkin harganya per meter itu berapa itu, ya di sana. Tak kebeli itu. Areal Masjidil Haram siapa yang bisa beli? Kalau umpamanya dijual pun nggak boleh dah itu. Itu lebih mahal dari Intan Permata di situ kan. Apalagi sekarang Masya Allah selama 22 tahun itu terus membangun keren-keren pembangunan itu masih ada. Sekarang katanya sudah nggak ada. Jadi udah keren banget lah itu. Tapi nanti masih karena peminatnya begitu banyaknya itu ya. Orang daftar haji sekarang itu harus nunggu berapa tahun? 30 sekarang. 30 tahun. Jadi kalau daftar sekarang maka beruntung sekali para ibu hajah ya udah yang pada haji ya. Yang sekarang itu Masya Allah, sekarang udah punya duit ya kan, pun udah daftar, udah punya uang 25 juta, 30 juta sekarang, pun nunggu sih 30 tahun lagi. Maka beruntung lagi lah bagi ibu hajah itu, apalagi yang sudah 2 kali, 3 kali. Oh, saya membaca ada orang dari mana ya, dari Lombok ya, dulu waktu itu nunggunya nggak lama-lama, dia kepengen berangkat haji itu dengan cara apa? Nabung dari hasil nyukur di kampung. Berapa lama nabungnya? 40 tahun. Tiap habis nyukur dia cemplung sampai 40 tahun terkumpul. Tapi zaman itu nggak usah lama-lama nunggunya. Kalau sekarang 40 tahun nabung, habis itu dapat uang 30 juta, masuk nunggu 30 tahun lagi. Dulu waktu nabung umur berapa? Udah nggak kejar. Jadi makanya Allah gambarkan di sini begitu mulianya kedudukan di hadzal balad ya. Karena di situ ada Masjidil Haram, ya. Ada Masjidil Nabawi, ada Masjidil Haram. Di situ Nabi Muhammad terlahirkan. Ya, ada Baitullah ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Di Bakkah, namanya dulu ya Bakkah.
Itu satu lembah biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di satu lembah yang tidak ada pohon-pohon di dekat Baitul Haram. Itu Mekah. Jadi Allah SWT bersumpah demi negeri ini, maksudnya negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta, dan engkau wahai Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang dimaksud di sini, hillun artinya banyak, tapi bisa diartikan halal, bisa diartikan boleh melakukan apa saja. Tapi yang lebih mudah dipahami, hillun artinya tinggal di situ. Kalau takdirkan Nabi Muhammad terlahir di Mekah, ya kan, tumbuh besar, ditinggalkan wafat oleh ibundanya, oleh kakeknya, ikut ke pamannya, terus sampai jadi nabi umur 40 tahun. Terus selama kurang lebih 13 tahun masih di Mekah. Baru setelah umur kurang lebih 53 tahun pernah Muhammad hijrah. Kurang lebih berapa tahun di Madinah? 8 tahun. Habis 8 tahun, tahun ke-8 balik lagi ke Mekah lagi. Tapi Allah SWT takdirkan nanti wafatnya dimakamkan di Madinah. Nah, itu karena jadi masa hidupnya banyak dihabiskan di Mekah untuk keadilan, tapi wafatnya setelah beliau itu meninggal ditempatkan di Madinah. Itu menunggal dua kota ini, dua yang sangat penting sekali. Jadi kalau kita lihat secara hidupnya Nabi Muhammad, kecil lahir di Mekah sampai 40 tahun dia angkat jadi nabi, terus berjuang 13 tahun di situ dia angkat jadi nabi, kemudian hijrah 8 tahun balik lagi. Tapi nanti setelah wafat ternyata dimakamkan di Madinah. Jadi Mekah dan Madinah itu sama-sama punya sejarah yang sangat penting ya, terkait dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya yang lebih umum mengartikan wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau hillun tinggal ada di dalam bihadzal balad, di negeri ini. Nabi Muhammad itu tinggal hidup berada di negeri Mekah. Wa walidin wa ma walad. Ini juga masih sumpah. Demi wa walidin, demi anak, wa ma walad, dan apa yang dilahirkan. Wa walidin, dan demi walid. Walid itu kalau dalam bahasa Arab artinya bapak. Wa ma walad, dan apa yang dilahirkan. Loh, kenapa di sini emang bapak melahirkan? Emang bapak melahirkan di sini wa walidin, dan demi bapak atau demi ayah, wa ma walad, dan apa yang dilahirkan. Ya, ini menggambarkan mungkin secara biologis ya memang tidak ada seorang ayah itu melahirkan. Ya kan? Si bapak tahu-tahu hamil maunya. Enggak ada. Yang hamil yang melahirkan ibu. Tapi secara ideologis itu bapak itu peran sangat penting untuk mendidik anak, karena bapak itu bertanggung jawab kepada ibunya sekaligus juga pada anaknya. Makanya Allah katakan wa walidin, dan demi ayah, wa ma walad, dan demi putra yang dilahirkan. Sekaligus ada yang memaknai maksud di sini adalah wa walidin adalah sumpahnya adalah ayahnya adalah Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu ya putra-putranya itu. Kemudian nanti lahir nabi-nabi. Ada yang mengatakan ini adalah maksudnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan termasuk Nabi Muhammad juga salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi ini namanya sumpah. Sumpah itu terserah Allah. Demi negeri ini, di mana engkau tinggal di sini, kata Allah, terserah. Demi ayah dan anak yang dilahirkan, terserah. Kalau Allah bersumpah itu bebas. Tapi kalau kita orang beriman bersumpah itu enggak boleh kecuali dengan nama Allah. Ini harus dibatasin ya. Kalau Allah menyebutkan wasyamsi wa duhaha, boleh, demi matahari dan cahayanya.
Walaili idza boleh apa saja Allah mau bersumpah pakai apa boleh. Tapi kalau kita orang beriman, kalau bersumpah itu harus dengan nama Allah. Ini kita udah belajar, jadi nggak boleh lagi sekarang nih demi matahari, demi nggak boleh. Harus kita katakan demi Allah. Siapa yang ingin bersumpah, maka sumpahlah dengan nama Allah. Kalau nggak mau ya sudah, lebih bagus diam. Karena jangan gampang-gampang juga bersumpah. Pertama ya kita bersumpah itu kan memang sesuatu yang penting sekali untuk menekankan sesuatu yang sangat penting. Kalau dikit-dikit sumpah itu kan kelihatannya jadi murah. Gara-gara ngomong ini tuh demi Allah jangan. Karena kata-kata demi Allah itu agung di sisi Allah. Tak sembarang itu termasuk bentuk penyebutan nama Allah. Jadi jangan barang-barang remeh itu gara-gara mau meyakinkan supaya orang mau beli. Ya Allah, demi Allah ini modalnya aja sih, jangan. Jadi murah. Pertama, yang kedua ya menurunkan nilai kita juga. Kalau kita dikit-dikit sumpah itu menunjukkan kita itu orangnya nggak dipercaya, ya kan? Masa sih mau meyakinkan orang kita harus dikit-dikit sumpah. Kalau orangnya bagus, terpercaya, nggak usah sumpah, kan sekali ngomong orang sudah percaya. Kan jangan gampang-gampang sumpah. Ini khusus untuk Allah. Ya silakan Allah mau bersumpah demi negeri ini, demi ayah dan anaknya. Nah, setelah itu baru, setelah Allah menyebutkan bersumpah dengan negeri Mekah, kemudian menyebutkan dengan bersumpah dengan orang tua dan anaknya, apa yang Allah ingin katakan? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad sungguh khalaqna kami ciptakan. Sungguh kami ciptakan al insana. Nah, pintar apa al insana? Manusia. Fi kabad. Fi artinya dalam, kabad susah payah. Sungguh manusia kami ciptakan dalam susah payah. Bukan Allahnya yang susah payah, bukan, kitanya. Jadi bukan diartikan Allah itu menciptakan manusia susah, bukan. Kalau Allah menghendaki sesuatu, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau lain gampang sekali buat manusia. Nah, tapi yang dimaksud kita diciptakan itu adalah susah. Coba kita bayangkan dari kecil kita itu. Dari kecil kita terlahir, Masya Allah, ya kan? Kadang bagaimana kita melatih untuk nyusuin aja susah kadang ya. Kemudian ya sakit-sakitan, ya banyak sekali. Nanti habis itu ada imunisasi sakit lagi, ada mencret, ada macam-macam gitu kan. Anak itu tuh rawan. Dan itu sampai kapan? Ya sampai tua pun nggak ada sebetulnya. Karena hidup ini memang bukan untuk senang-senang. Makanya ada seorang ulama ditanya, Imam Ahmad atau Imam Malik ditanya, wahai Tuan Guru, sampai kapan manusia itu akan mendapatkan kenikmatan? Kapan sih sebetulnya? Kata beliau, nanti kalau kaki pertama kamu sudah menginjakkan ke dalam surga. Kalau kita udah masuk surga itu baru. Karena memang manusia diciptakan apa? Untuk fikabad. Ya seenak-enaknya tetap aja namanya enggak ada. Ya paling kita harus bersyukur, Tapi hakikatnya nggak ada enaknya. Kenapa nggak ada enaknya? Karena akan kita bandingkan kenikmatan nanti di surga. Maksudnya gitu. Ya nggak enak kalau dibandingkan dengan sekarang ini. Tapi kalau dibandingkan dengan di surga nanti, ya nggak ada enaknya. Karena di surga itu nggak ada lelah, nggak ada semua isinya nikmat-nikmat. Makanya manusia itu diciptakan dalam keadaan kabad. Jadi intinya ini supaya kita semua siap secara mental ya. Kalau kita ini nggak enak itu ya kita sadari. Makanya ada orang yang pernah ngeluh terus.
ngeluh terus, dikit-dikit ngeluh gitu. Terus dia suatu saat dia hadir di majelis taklim, ngaji tafsir, laqad khalaqnal insana fi, sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah. Nah, jadi kalau kita mendapatkan nikmat itu ya memang karunia Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita semua enggak ada enaknya. Karena memang dunia itu tempat untuk ujian. Dunia itu tempat untuk berusaha, yang menentukan bagaimana nasib kita nanti di akhirat ya sekarang ini. Kalau kita udah kepengennya enak-enak, maunya sendiri, nggak mau diatur, ya udah nanti kita celaka sendiri, gitu kan? Karena di sini kita bukan untuk senang-senang. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu, apakah dia mengira alla yaqdiru, bahwa tidak ada yang berkuasa alaihi, atasnya ahad, seseorang. Apakah dia ngira dia udah hebat banget, nggak ada yang menguasai ya? Merasa dia sudah bisa ini, bisa itu, bisa kaya, bisa ini kan? Lalu dia merasa sudah bebas, atau dia merasa tidak ada yang bisa menguasai dirinya. Ayahsabu, apakah manusia itu mengira alla yaqdiru, bahwa tidak ada yang menguasai alaihi, atasnya ahadun, seseorang. Tidak boleh kita merasa itu semuanya itu bebas ya kan. Ternyata kita itu Masya Allah, gerak-gerik tubuh kita semua itu dikendalikan sama Allah SWT. La haula wa la quwata illa billah. Kalau Allah mau ini kita ini, nggak usah sombong-sombong dah. Ini ada salah satu saraf yang menuju otak kita ini, ada yang rusak, jadi kan bukan sekedar, nggak usah sampai putus deh. Mungkin ada yang yang ruwet dikit aja, itu masalah itu. Masalah benar. Karena itu Masya Allah, ciptaan Allah begitu rumitnya. Ini ternyata semua itu nyambung, ada pusatnya itu ada di otak. Sampai orang bisa gerak-gerakan ini semua itu ternyata kendali di otak. Ini bisa kayak gini, bisa kedip-kedip itu. Dari mana itu? Nah, jangan sampai kita merasa bahwa nggak ada yang ngatur, nggak ada yang menguasai. Di sini sebutkan ala yaqdiru alaihi ahad, ayahsabu alla yaqdiru alaihi, apa dia kira bahwa nggak ada yang bisa menguasai. Semua ini ternyata kita dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Lalu dia mengatakan, yaqulu, orang itu mengatakan, ahlaktu, saya telah menghabiskan malan, harta, lubadan, yang banyak. Merasa dia sudah bisa mengorbankan, bisa mengumpulkan harta yang banyak, bisa membeli ini, bisa membeli itu, ya kan? Bisa berpoya-poya dengan hartanya, ya kan? Kan ada banyak orang yang merasa dia sudah punya uang itu kan, mubadir, ya kan? Beli barang melebihi dari keperluannya, ya kan? Jadi sehingga dia merasa nggak ada yang menguasai, nggak ada yang ngatur. Nah, makanya disebutkan di sini ahlaktu malan lubada, yaqulu hadzal insan al-maghrur biquwati, orang yang tertipu, terperdaya dengan kekayaannya, dengan kekuatannya, al-mutafakhir, yang bangga-bangga, min khitamid dunya, karena dia bisa mengumpulkan harta yang banyak ya, ala sabilit tabahi, dia dalam rangka untuk membanggakan diri. Laqad anfaqtu malan katsiran, sungguh saya sudah mengorbankan harta yang banyak, fi adawatin nabi, dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW, wa fi idai adba'ihi, dan dalam menyakiti para pengikutnya. Bangga sekali. Inilah bedanya orang mukmin dengan orang kafir. Kalau orang-orang beriman itu menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah, untuk kemaslahatan. Tapi kalau orang kafir untuk menghalangi orang-orang yang berada di jalan Allah. Walladzina kafaru yasudduna amwalahum fi sabilillah.
Orang-orang kafir itu hartanya untuk menutup. Nah, di sini digambarkan orang-orang ini yang sudah banyak hartanya bangga merasa dia itu usaha sendiri udah jadi kaya, lalu dia menyombongkan diri sambil mengatakan kami sudah membayar sekian banyak untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada yang mengetahui? Allah Maha tahu. Ayahsabu, apakah dia mengira alam yarahu, bahwa tidak ada yang mengetahui ahadun, seorang? Semua yang kita lakukan itu Allah tahu. Semua yang kita lakukan Allah catat, ya kan? Jadi jangan sampai ketika kita kaya merasa itu hasil kita sendiri, sehingga kita bebas menginfakkan untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Kemudian kita merasa kita mau bertindak apa saja terserah kita, merasa tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengetahui. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu, ya. Maha tahu apapun yang kita tahu, yang kita lakukan, bahkan apa yang ada dalam hati kita pun Allah Maha tahu. Saya kan ayah sabu, apakah dia mengira allan yarahu allam yarahu, bahwa tidak ada yang melihat ahadun, seseorang? Pasti maksudnya di sini adalah pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan pasti. Allah Maha tahu, pasti tahu. Allah Maha tahu. Alam naj'al lahu 'ainain. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia tadi yang sombong, ya, yang merasa dia bisa melakukan apa saja, enggak ada yang mengatur-ngatur, enggak ada yang menguasai, merasa bahwa dia itu enggak ada dicatat, enggak dilihat amalnya gitu, bebas gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah jadikan untuknya ainain? Apa? Dua mata. Ini dalam rangka mengingatkan kita. Kita dikasih mata, ya kan? Mata satu ini separuh dunia. Kalau hilang satu berarti separuh dari dunia ini hilang. Kalau dua-duanya itu gelap, kita udah bisa ngelihat, ya kan? Nah, nikmat mata saja ini kalau kita hitung, ya, dengan kita harus bayar. Kalau kita pokoknya setiap ngelihat itu harus dikenain pulsa, ya kan, kayak HP gitu, atau setiap kedip-kedip kita itu bayar kena pulsa, itu kita nggak bisa bayar itu. Bener, listrik aja mahal, ya kan. Apalagi ini kan. Coba itu Allah kasih sama kita gratis, dua mata bisa ngelihat pemandangan apa saja gitu kan. Padahal kita kena belek dikit aja udah rasanya gak enak banget gitu, ya. Nah, jadi Allah ingatkan, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami buatkan untuk mereka dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan kami buatkan lisan, lidah, wa syafatain, dan dua bibir. Sehingga dengan mata dia bisa melihat keindahan alam ini yang luar biasa, ya kan? Nah, kemudian Allah berikan lisan, bisa merasakan lezatnya berbagai macam nikmat Allah, makanan, minuman, buah-buahan, semua kan pahit, manis, apa tahu dah kan. Wasyafatain, dan Allah berikan dua bibir, sehingga ngomongnya itu jelas, ya kan, ucapan-ucapannya. Kalau nggak ada bibirnya orang kan lisan, nah, bibir. Terus wahadainahun najdain, wahadainahu, dan kami berikan hidayah kepadanya an-najdain, dua jalan. Selalu hidup ini adalah pilihan, dan Allah sudah kasih tahu, jalan-jalan yang benar, ya kan. Makanya sebenarnya aturan Allah dalam dunia ini kan, dalam agama ini sebenarnya hanya dua saja. Pertama, aturan perintah yang kita boleh atau disuruh untuk melakukannya atau untuk menjalaninya. Yang kedua adalah aturan larangan. Itu aja. Hidup ini kan isinya hanya itu aja itu. Antara hal-hal yang boleh dilakukan, yang Allah perintahkan,
Kemudian antara hal-hal yang harus kita tinggalkan. Nah, jadi ada perintah, ada larangan. Perintah nanti akan dibagi. Ada yang perintah sifatnya namanya harus. Kalau perintah harus itu maksudnya gimana? Harus dilakukan. Kalau enggak berdosa. Namanya wajib. Kan? Contohnya apa? Sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, belajar, menunaikan kewajiban-kewajiban kepada sesama kayak bayar utang. Itu namanya wajib. Kalau dilakukan pahala yang sangat besar, kalau ditinggalkan kita dosa. Itu namanya perintah yang mengikat, namanya wajib. Ada perintah yang sifatnya himbauan. Kalau dilakukan bagus, dapat pahala, tapi terpaksa kalau nggak bisa melakukan, ya nggak sampai dosa. Itu namanya apa? Sunnah. Sunnah itu amalan-amalan kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya rugi aja, tapi nggak sampai dosa. Itu berarti aturan yang berupa perintah. Ada perintah yang harus, ada perintah himbauan. Terus ada namanya aturan berupa larangan. Larangannya mengikat, harus ditinggalkan. Namanya apa? Haram. Haram itu kalau dilakukan itu dosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi jangan ngira kalau kita meninggalkan haram itu tidak dapat pahala, salah. Kita tidak melakukan yang haram padahal kita punya peluang untuk melakukan haram, kita nggak mau melakukannya itu dapat pahala. Karena itu perintah larangan yang harus ditinggalkan. Ada namanya larangan tapi sifatnya himbauan saja. Namanya apa? Makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi kalau terpaksa dia lakukan ya nggak sampai dosa, tapi sayang saja, ya kan? Merusak kesempurnaan dan seterusnya, ya kan? Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya jalan itu hanya dua, jalan-jalan perintah dan jalan-jalan larangan. Dan semuanya itu menguntungkan orang, menguntungkan kita. Kalau kita ngikutin yang perintah-perintah ini jalan yang benar, kita akan beruntung, dapat pahala, disayang Allah, dapat berkah, hidupnya nyaman gitu. Jadi ternyata orang-orang melakukan yang baik itu bukan hanya nanti dapat surga, kemudian dapat pahala, bukan. Di dunia juga. Orang kalau yang baik-baik itu kan dilakukan itu hidupnya itu bahagia, memberi, berbagi, kemudian ikutin yang benar-benar itu hidupnya tenang, bahagia, sukses. Ya. Tapi kalau ada orang yang ngelawan itu, ngelawan ketentuan Allah ini, yang dilarang dia lakukan, mungkin sebelum disiksa sekarang, di dunia belum disiksa sekarang, tapi hidupnya pasti sengsara orang itu. Kaya tapi hasil korupsi, nggak akan bisa tenang juga. Ya kan, hasil nipu, hasil manipulasi. Karena itu sebetulnya harusnya tidak dilakukan. Makanya Allah katakan wahadainahun najdain. Sungguh kami berikan hidayah kepada orang itu dua jalan. Jalan yang baik yang harusnya dia ikuti biar dia selamat bahagia. Kemudian jalan yang buruk yang harusnya dia tinggalkan supaya dia selamat gitu kan. Tapi ada orang apa? Salah pilih kan. Padahal Allah sudah kasih mata, kasih telinga, kasih akal pikiran, udah dikasih tahu ini yang benar, ini yang salah, tolong jangan ambil yang tidak benar gitu. Tapi orang nggak mau mendengarkan. Di sini disebutkan bukankah kami berikan petunjuk kepadanya dua jalan. Falaqtahamal aqabah. Falaqtahama, maka dia tidak mengambil jalan al-aqabah. Mengapa dia tidak mengambil jalan aqabah? Aqabah itu yang banyak tantangan. Aqabah itu artinya apa namanya? Kalau di pegunungan itu banyak yang tebing-tebingnya, banyak curangnya gitu kan. Aqabah itu banyak hambatannya. Nah,
Di sini falaqtahamal aqabah. Mengapa mereka tidak mengambil jalan aqabah, jalan yang penuh tantangan? Padahal tahu bahwa manusia ini Allah ciptakan dalam keadaan susah payah, bukan untuk senang-senang. Tapi kenapa dia tidak mau menempuh itu? Kenapa dia nggak sabar untuk menghadapi kehidupan ini sehingga dia pengennya udah seneng-senengin sekarang. Seperti anak muda nggak sabar bagaimana dia itu kepengennya enak-enak sekarang, pengen bebas, nggak usah sekolah, pengen main HP kayak teman-temannya, ya bebas-bebasnya. Ya nggak mau berpikir bagaimana bahwa kalau kita ingin tahu bagaimana nasib anak kita yang akan datang, diukur sekarang. Kalau sekarang dia itu udah pengen enak-enak, santai-santai, bebas-bebas, nanti dia dalam sengsaranya kan. Tapi kalau sekarang dia itu rajin, walaupun yang lain pada main apa, itu dia tetap berusaha. Nanti dia itu. Jadi kita bisa ngukur. Kalau dalam skala kecilnya ya hidup ini, kehidupan masa muda itu menentukan masa tua. Kalau kita lebih besarnya globalnya, kehidupan akhirat kita itu ditentukan di dunia. Kan kalau kita di dunia itu nggak mau diatur sama Allah, itu maunya memperturutkan hawa nafsu kita, semaunya kita gitu, ya, ya kita nanti akan sengsara. Ya, makanya kata pepatah, kelapa muda apa kupas-kupasin, kelapa tua ambil batoknya. Kalau masih muda udah dipuas-puasin, tar tua tinggal pokoknya. Iya, karena udah terlanjur dia enak-enak dia muda, nanti tua sengsara, ya kan? Makanya kita di sini juga digambarkan kenapa orang itu tidak mengambil jalan yang susah. Apa itu? Karena jalan yang susah itu maksudnya berat ini justru akan mengantarkan dia untuk mendapatkan kemudahan, ya kan? Apa itu? Wa ma adraka mal aqabah? Tahukah apa itu aqabah? Itu kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Nah, apa sih diantara bentuk ya kesulitan dan tantangan itu? Nah, di sini disebutkan wal maqsudu bihadzal haya fi'lul khair yadullu 'ala syarr. Nah, yaitu melakukan suatu kebaikan sebagai pengganti dari kejahatan. Jadi yang dimaksud aqabah ini adalah jalan kebaikan. Jadi memang kebaikan itu kadang disimbolkan, dilambangkan dengan kesulitan. Ya, karena di dunia memang tempatnya ujian. Beda kalau nanti di akhirat. Kalau di akhirat ya memang kalau Allah kasih nikmat ya udah sebenarnya. Tapi kalau di dunia itu apa? Kenikmatan yang bisa memperdaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kayak kata Allah, sabiqu, kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita apa? Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum. Ketahuilah di dunia ini adalah apa? Permainan, sendaguro, ya. Bangga-banggaan di antara kalian, ya. Takatsurun fil amwali wa aulad, berbangga-bangga, banyak anaknya, banyak hartanya. Sama tadi ghaithin a'jabal kuffar, seperti apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, lalu hujan itu menyuburkan bumi, buminya itu kemudian menumbuhkan pohon-pohon, pohonnya kemudian subur berbuah, habis itu kering, selesai. Hidup kayak gitu doang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu memperdaya, kesenangan tapi yang memperdaya. Makanya di sini kenapa kenapa manusia itu tidak memilih jalan ya yang susah, dalam artian dia bersabar dulu, tidak untuk nikmat-nikmat dulu, nanti ada saatnya. Itu wa ma adraka mal aqabah, tahukah apa itu yang dimaksud aqabah, jalan yang penuh tantangan dan kesulitan itu? Jadi tadi yang saya katakan, biasanya kalau di dunia ini hal-hal yang akan membawa kepada surga, kepada kebaikan, kepada pahala itu justru itu tidak menarik.
ya kan? Tapi kalau yang mengantarkan kita kepada dosa, maksiat, nanti apalagi sampai akhirnya menjerumuskan kepada neraka itu biasanya menarik. Kayak kata Rasulullah SAW dalam hadis apa? Huffatil jannatu bil makari. Surga itu dihalangi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Berat orang mau sedekah berat, mau mengaji berat, pokoknya mau melakukan kebaikan itu biasanya berat. Ya kan? Tapi kalau untuk maksiat orang nggak berat. Bahkan sampai bayar pun ya kan, mau orang mau bermaksiat. Orang mau mabuk mahal nggak mabuk itu? Mahal itu. Air putihnya satu gelas gini paling berapa ini? Berapa itu? Paling ini 3.000, 5.000 lah paling mahal. Tapi kalau dia mau minum khamr segini berapa itu? Ada yang belum, ada yang tahu sini ya. Mahal itu kan. Mau ke majlis taklim ya infak seikhlasnya lah kalau majlis taklim ya kan. Silakan itu majlis taklim itu. Bahkan nggak infak pun boleh. Ibu majlis taklimnya senang sekali walaupun kita ayo. Tapi kalau kita mau nonton konser gitu, konser itu bayar mahal nggak? Kayak kata Rasulullah SAW, surga itu dihalangi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Wa khuffatin naru bisyahwat. Tapi kalau neraka, dosa itu justru dihiasi dengan syahwat. Orang mau mengorbankan apa saja mau demi untuk dapat neraka demi dosa. Nah ini makanya di sini diingatkan kenapa dia tidak memilih jalan aqobah. Itu kita mau menghadapi tantangan-tantangan kesulitan-kesulitan, tapi itu akan berbuah sesuatu yang baik. Itu mendapatkan pahala, dapatkan surga, ya kan? Wama adraka malaqobah. Apa itu yang dimaksud jalan yang penuh tantangan dan kesulitan itu? Diantaranya apa? Fakku raqobah. Fakku raqobah ini artinya memerdekakan hamba sahaya. Ini contoh saja. Contoh bentuk amal aqobah, amalan yang kita butuh effort untuk bersungguh-sungguh ya. Penuh tantangan ya, harus memaksa keikhlasan kita supaya sayang harusnya kan kalau memerdekakan hamba itu pahalanya gede sekali. Tapi di zaman itu masih zaman ada hamba saya itu mahal nih kan. Dan juga sekaligus secara psikologis juga, karena yang namanya hamba saya itu derajatnya itu di bawahnya. Jadi kalau memang kita punya hamba itu kayak punya manusia yang ada di bawah kekuasaan kita, kayak peliharaan kita. Bukan sekedar kita kepengen membebaskan dengan membayar, tapi juga kadang-kadang nanti statusnya sama dengan saya dong. Berat makanya kan. Makanya salah satu hal yang pahala yang sangat besar itu adalah memerdekakan hamba. Cuman sekarang sudah nggak ada hamba sahaya. Nggak boleh ada perbudakan lagi. Nah diantaranya tadi jalan yang penuh kesulitan ya, adalah memerdekakan hamba. Au it'amun, atau memberikan makanan fi yaumin, pada waktu hari atau pada hari di masqabah yang penuh kelaparan, penuh susah. Secara umum orang memberikan makanan, membantu pada orang lain itu dapat pahala. Tapi dengan adanya ini kita jadi paham bahwa pahala orang membantu itu ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan, kondisi. Ketika kita bantu itu orangnya sebutnya orang kaya gitu, ya bagus juga kita sih memberikan. Kita tahu orang kaya makanannya juga udah yang mahal-mahal, yang enak-enak. Tiba-tiba kita suatu saat masih datang pakai singkong, ngasih singkong aja gitu. Oh terima kasih Pak, dikasih, gitu kan? Habis kita pulang, mama itu kasihkan si ini, kasihkan kambing atau kasihkan apa gitu. Kan bagi dia nggak terlalu butuh, itu baik juga. Makanya ada sampai orang itu mengutangi dengan memberi itu pahalanya lebih besar mengutangi. Ada kondisi seperti itu. Karena ketika kita memberikan piutang kepada dia itu dia sangat butuh kan. Jadi walaupun dia diutangi harus bayar, tapi merasa bahwa itu suatu karunia dia. Kalau nggak diutangi ini bisa dalam kondisi kesulitan berat, ya kan?
Ya, itu pahalanya besar. Nah, sementara ketika kita memberikan kepadanya sebenarnya dia nggak terlalu butuh. Makanya di sini di antara bentuk akobah, itu bentuk tantangan yang pahala yang sangat besar, itu adalah memberikan makan kepada orang di saat kesusahan. Kita bisa bayangkan di sini kalau kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza sekarang. Banyak orang sekali itu berusaha untuk memberikan makanan itu sampai bertruk-truk, bertonton itu tertahan di pintu Rafa karena nggak bisa masuk, ya kan, sampai pada busuk. Sementara di dalam itu orang itu kesusahan, cari makanan susah sekali. Sekarang orang bukan mati karena senjata saja, banyak juga yang mati karena ditembak sama Israel karena keruntuhan bangunan-bangunan. Tapi banyak juga mati karena kelaparan. Sedih sekali. Baru-baru ini saya dapat kesempatan untuk mendampingi tim relawan untuk memberikan bantuan ke Gaza. Tapi nggak sampai. Akhirnya kami punya kebijakan sebagian uang yang dikumpulkan dari masyarakat itu kita kasihkan melalui transfer uang. Kita anggap ada orang yang di sana bisa dipercaya untuk sampai gitu. Kemudian sebagian yang lain kita berikan kepada para pengungsi yang di luar Gaza karena belum ada orang yang bisa masuk Gaza. Allah sekarang. Nah, kalau di sini dikatakan di antara bentuk akobah, itu satu tantangan berat yang pahalanya sangat besar adalah memberikan makan kepada hari atau pada saat di mana mereka sangat butuh. Sekarang saudara-saudara kita. Yatiman dza maqrabah. Yatiman termasuk juga pahalanya besar memberikan makan kepada yatim. Dza maqrabah yang mempunyai hubungan kerabat. Jadi yatim, setiap yatim itu pahalanya besar kita kasih. Nah, tapi ketika yatim itu masih kerabat kita, nah itu pahalanya tambah lagi. Kenapa? Karena dua pahala. Pertama sedekah kepada yatim, yang kedua adalah dalam rangka silaturahim, kerabat, ya kan? Makanya kalau kita memberikan infak, zakat atau apa saja, ketika kita prioritaskan yang ada hubungan kerabat itu lebih utama. Kalau kita berinfak kepada orang fakir miskin yang lain, ya udah dia pahala memberi infak kepada fakir miskin. Tapi ketika yang fakir miskin itu ternyata ponakan kita, sepupu kita, saudara-saudara kita, itu dapat pahalanya double. Dan orang banyak yang sering lupa hal ini. Kadang-kadang orang itu baik kepada orang lain, kepada temannya yang nggak ada apa-apa, kita baik sekali. Tapi kita punya kerabat, enggak. Padahal kalau kita mau pilih itu pahalanya double. Nah, pahala dia berinfak dan pahala menyambung silaturahim. Termasuk zakat boleh. Zakat itu boleh diberikan kepada fakir miskin yang kerabat. Dapat pahalanya double. Pahala zakatnya dan pahala silaturahim rahimnya. Kan? Daripada kita memberikannya kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat, ya bagus juga. Nah, tapi kalau ada yang hubungan kerabat itu lebih kita utamakan karena pahalanya lebih besar. Makanya di sini disebutkan diantaranya memberi makan kepada anak yatim yang punya hubungan kerabat. Au miskinan, atau orang miskin damat serobah yang sangat parah kemiskinannya. Maksudnya ya, jadi tingkatannya beda-beda. Ada miskin, ya, kategori miskin tapi masih lumayan lah gitu ya. Tapi kalau ada yang sangat parah kemiskinannya, kita prioritaskan. Karena itu pahalanya lebih besar, ya kan? Nah, jadi ini menggambarkan bahwa kita di dalam beramal juga alangkah baiknya kita tahu sisi-sisi yang lebih utama. Ya. Ini yatiman the maqrabah, yaitu anak yatim yang punya hubungan kerabat. Wal matrabah al hajah wal iftiqar asyadid. Yang dimaksud miskin dan matrabah itu adalah satu orang miskin yang sangat punya hajat yang parah, maksudnya betul-betul butuh.
Berarti memang makanya ada tradisi, ya mungkin bukan tradisi ya, menurut saya itu upaya yang bagus juga. Sekarang ada penyebaran korban, orang berkorban ada di daerah-daerah miskin, bagus. Boleh juga kita, walaupun memang ada yang berpendapat ya kalau kita berkorban ya di sekitar kita. Tapi kalau maunya kita di sekitar kita, pengalaman yang sudah ada biasanya itu sudah orang kota itu, mohon maaf, orang kota itu biasanya sudah banyak ya, korbannya banyak. Makanya boleh juga sih. Nah, kalau enggak kita korbannya double gitu ya. Kalian kalau kasih ke lapangan lebih rezeki banyak, di sini juga korban. Nah, nanti di kampung juga korban ya kan? Atau selang-seling, tahun ini di sini, tahun berikutnya di kampung. Karena biasanya di kampung itu walaupun kambingnya orang kampung yang melihara ya dari kecil, tapi yang makan orang kota, ya kan? Iya, yang melihara dia itu semua, tapi kita udah gede bukan untuk disembelih kan, tapi untuk dijual orang kota. Nah, dia beda kalau orang kota, itu disembelih aja gitu kan. Jadi biasanya memang kalau kita ngelihat di sini ternyata perlu juga kita perhatikan tingkat kebutuhan. Di sini di antara bentuk aqabah, yaitu bentuk amalan yang berat, yang pahalanya besar adalah tadi apa? Sebutkan pertama, memerdekakan seorang hamba. Kemudian memberikan bantuan di saat orang dalam kondisi genting, hari-hari paceklik, hari susah. Kemudian memberi bantuan kepada anak yatim, terlebih-lebih apabila yatim itu masih kerabat. Atau memberikan kepada orang miskin tapi dipilih miskinnya miskin yang paling parah, diprioritaskan dulu. Nah, kecuali kalau sudah nggak ada yang miskin parah ya, semua kita bagi orang miskin. Tsumma kana minal ladzina amanu. Dan termasuk juga bentuk amalan yang berat tadi yang pahalanya besar, kana minal ladzina amanu, termasuk dia orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita ini melakukan banyak amal soleh, membantu ini, membantu itu, jasanya begitu besar, tapi kita nggak beriman. Seperti apa? Kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi Muhammad SAW itu jasanya begitu besar. Merawat Nabi mulai dari umur 8 tahun. Sampai dia jadi Nabi, dimusuhi sama orang, dia yang membela, dia korbankan semua untuk membela Nabi. Sampai pas akhir hayatnya, tetap saja Nabi Muhammad itu padahal ingin sekali bagaimana ada saatnya nanti datang suatu kabar gembira yang menyenangkan sekali oleh kepada baginda apa? Tiba-tiba pamannya masuk Islam. Tapi kabar itu ditunggu-tunggu nggak sampai juga. Sampai dikabarkan bahwa Abu Thalib sudah sakit parah. Sudah dekat ajalnya. Lalu Nabi Muhammad berusaha untuk terus mendampingi, membesuknya, datang ke sana, ke rumahnya. Niatnya sekaligus mau membimbing supaya dia masuk Islam. Tiba-tiba di dekatnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Ternyata kalau Nabi Muhammad menginginkan Abu Thalib masuk Islam, ternyata Abu Jahal dan teman-temannya itu menghalang-halangi jangan sampai ini Abu Thalib masuk Islam. Jadi orang kafir juga ingin supaya dia tetap di agama jahiliyah. Nabi Muhammad padahal ingin sekali dia masuk Islam. Akhirnya Nabi Muhammad datang. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatun uhaju biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Dengan ini paman akan saya bela di hadapan Allah. Kasih garansi pokoknya kalau mengucap la ilaha illallah pokoknya pahala semua amal-amal dia itu akan sampai, akan diterima. Tapi langsung sampingnya itu dibantah lagi sama Abu Jahal. Ya Abu Thalib, hal targhabu an millati Abi Thalib. Wahai Abu Thalib, apa kamu gak suka dengan agama ayahmu, nenek moyang? Akhirnya selalu ketika Nabi Muhammad mengajak masuk Islam, ini selalu betul. Akhirnya apa? Qadarullah, inilah kuasa Allah. Yang namanya hidayah itu memang hak Allah. Akhirnya sampai akhir hayatnya pun Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Berarti semua amal-amalnya nggak sampai.
Karena yang menyebabkan amal itu nggak sampai gara-gara ketutup sama kekufurannya. Kalau dia itu masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, semua amal dia itu merawat Nabi Muhammad dari umur 8 tahun sampai tua itu semua jadi pahala. Gara-gara dia itu nggak mau mengucapkan syahadat, ya semua sia-sia. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabu dhama'anu ma'a. Orang-orang kafir itu amal perbuatannya seperti fata morgana. Dia kira dia sudah banyak melakukan, tapi di sisi Allah nggak ada nilainya. Kenapa? Karena tertutup, terhalangi oleh kekufuran. Ada juga seorang jahiliyah namanya Abdullah bin Jud'an. Ini Abdullah bin Jud'an itu dikenal orang yang paling dermawan. Kalau musim-musim hari raya, musim perayaan itu dia nyembelih sekian onta, semua dibagi-bagi. Pokoknya begitu ada apa, dia orang yang paling duluan bantu. Ditanyakan suatu saat oleh para sahabat kepada Nabi, ya Nabi Muhammad, bagaimana nih amal-amal Abdullah bin Jud'an? Dia itu kan orang yang apa? Yang sangat dermawan waktu hidupnya. Tapi karena sampai akhir hayatnya dia dalam keadaan kafir, kata beliau, la yastani, tidak ada manfaatnya sedikit. Kenapa? Karena kehalang oleh kekafirannya. Makanya di sini disebutkan hendaknya dia itu minal ladzina amanu, termasuk orang-orang yang beriman. Dia lakukan amal-amal tadi dan termasuk orang-orang beriman. Wa tawasau bis sabri, dan termasuk orang yang mau tawasau bis sabr, saling menasihati untuk berbuat sabar. Wa tawasau bil marhamah, dan saling menasihati untuk saling berkasih sayang. Jadi amal-amal, kalau gitu kesimpulannya, amal-amal soleh yang dilakukan manusia itu bisa bermanfaat, bisa mendapatkan pahala kalau dia dalam keadaan beriman. Tapi kalau sampai akhir hayatnya dia nggak beriman, ya sudah, sia-sia semua. Pahalanya di mana? Ya di dunia ini. Pahalanya sudah dirasakan di dunia. Orang mengenangnya sebagai orang yang baik, dapat hadiah ini, penghargaan ini, ya udah. Tapi begitu sudah mati, apa? Nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan hendaknya orang itu beriman, selalu bertawasau bis sabr, kemudian watasau bil haq. Ulaika ashabul maimanah. Orang-orang inilah yang disebut dengan ashabul maimanah. Ulaika, mereka itu tadi orang-orang yang mau menempuh jalan aqobah, melakukan amal soleh, berbagi kepada anak yatim, miskin, dan seterusnya itu. Kemudian dia dalam keadaan beriman, selalu bertawasau bis sabr, dan sabar, penuh kasih sayang. Nah, ini orang-orang itu, ulaika, mereka itu ashabul maimanah, orang-orang yang mempunyai golongan kanan, atau orang-orang termasuk golongan kanan. Golongan kanan itu maksudnya apa? Orang ahli surga. Washabul yamin, mashabul yamin, fi sidrim makhdud, wa talhim mamdud, wa dhillim mamdud, wa ma'im maskum. Ini ashabul maimanah. Orang-orang yang di surga nanti, kan, mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, ya kan? Jadi tadi untuk bisa menjadi ashabul maimanah, orang-orang yang beruntung dengan masuk surga, diantaranya dengan cara menempuh jalan aqobah. Jalan aqobah itu banyak, ya. Disebut diantaranya apa tadi? Memberi apa? Memerdekakan hamba, memberikan bantuan kepada orang lain ketika dalam kesusahan, memberikan bantuan kepada yatim, memberikan orang apa? Miskin yang dalam keadaan parah, ya kan, kebutuhannya sangat mendesak, terus dia tetap dalam keadaan mempertahankan keimanannya. Nah, orang-orang yang seperti itu baru dianggap sebagai ashabul maimanah, orang-orang yang golongan kanan, yang sangat beruntung, yang nanti kelak akan masuk surga sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Nanti kita baca surat Al-Waqiah itu bagaimana prestasi orang-orang ashabul maimanah. Terus sebaliknya, walladzina kafaru, adapun walladzina dan orang-orang kafaru yang kafir,
Kan tadi nggak beriman. Nah, kalau tadi beriman, ini walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Nggak percaya kepada Al-Quran, nggak percaya kepada Nabi Muhammad, ya pokoknya kafir. Jadi kalau menurut kita orang kafir, setiap orang yang tidak mau masuk Islam berarti kafir, gitu aja gampangnya kan. Walaupun kita nggak enak juga, ente kafir gitu. Kalau bahasanya kita mungkin diperhalus, ya, non muslim atau apa. Tapi hakikatnya dalam akidah kita, setiap orang yang tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka secara akidah dia bukan orang muslim. Kalau bukan orang muslim, ya berarti orang kafir. Makanya kata Allah, walladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan orang-orang kafir min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, berarti dia percaya kepada Taurat, kepada Injil, tapi salah waktunya. Kalau percayanya dulu ketika zaman Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi kalau udah sekarang nggak bisa lagi, karena kitabnya sekarang sudah diganti dengan Al-Quran. Waktunya sudah zaman Nabi Muhammad. Jadi sekarang nggak bisa lagi yang dianggap orang mukmin apabila percaya kepada Al-Quran, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. Kalau sekarang mengikuti kitab Injil, mengikuti petunjuk Nabi Isa, udah ada luar waktu sudah lewat. Atau kita ngikutin kitab Taurat, percaya dengan petunjuk Nabi Musa, ya itu sudah lewat waktunya. Itu tetap aja dikatakan kafir ahli kitab. Alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrik fi nari jahannam. Tetap saja kalau dia nggak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, jatuhnya dia orang kafir, masuk neraka jahanam. Ya kan? Nah, ini orang-orang kafir dan orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah. Mereka adalah golongan orang-orang kiri. Jadi kanan itu disimbolkan suatu kemuliaan, kebenaran, keberuntungan, orang-orang yang ahli surga. Kalau kiri itu simbol orang yang celaka, orang sesat yang masuk neraka. Ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah. Ashabul maimanah itu orang-orang baik, orang-orang beriman masuk surga. Ashabul masy'amah itu orang-orang kafir yang masuk neraka. Di sini walladzina kafaru, dan orang-orang kafir bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah. Mereka adalah orang-orang yang golongan kiri. Alaihim, bagi mereka narun